Perkenalkan, ini PH baru kami dari Setara, boleh diperkenalkan? Saya Dina Riantina dan ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institut yang sekarang mendampingi teknologi. Memperkenalkan diri, ini PH baru saya. Artinya PH kita jadi apa? Kecuali bilang ini PH berikutnya atau saksi lah, pagi siang sore malam ketika saya tidak ada pekerjaan yang lain saya pasti komal gitu. Pertama kali persoalan Brian kan keluar gitu, itu saya nggak pernah jelekin Brian ya, karena saya pikir rekan sejawat mungkin ada alasan tertentu lah, kan saya nggak tahu gitu ya, tapi ceritanya seperti apa saya tahu. Kenapa Nopi walk out, Brian kemudian demikian kan gitu. Tapi untuk urusan saya sendiri, saya melihatnya kurang koordinasi ya, kurang koordinasi terhadap kami gitu, terhadap tim 3. Walaupun kami tim 3 yang suka menjadi pamper di komal-komal, kami hanya menginginkan suatu koordinasi. Hal yang pertama ya kami maafkan lah gitu ya. Terus yang kedua adalah ketika hari ini saya mengetahui bahwa itu pun videonya barusan saya lihat lah sekitar setengah jam lalu ya, Novi memperkenalkan adanya PH baru Setara Indonesia. Maksud saya gini loh, Kasil ini yang ngurusin yayasan ya, Kasil tetap ada pidananya misal kayak gitu kan. Ini nggak ada pemberitahuan kepada kami, saya ketua tim loh, tidak ada pemberitahuan kepada kami dan tidak ada basa-basinya gitu. Jadi saya kaget, banyak yang tanya sama saya, Kasil ada PH baru, ada PH baru. Kan lucu loh, orang yang di luar menanyakan kepada saya ya. Terus ada juga beberapa hal yang saya pendam selama ini. Ketika saya membuat tinjauan yuridis hukum, itu tidak pernah dipakai, selalu dimentahkan gitu. Tapi saya lihat apa yang saya terangkan di dalam tinjauan hukum saya dijalankan, tapi kita nggak pernah dianggap gitu. Pada akhirnya ginilah teman-teman, saya ini orang idealis ya. Saya bisa minum kopi 3.000 pakai gelas plastik, rokok saya guna garam merah murah. Tapi ketika saya bilang pro bono murni ya, makan steak 300.000 di restoran mewah masih saya sanggup beli. Minum kopi di Starbucks saya pun masih sanggup beli. 100 orang juga masih bisa saya bayarin, kasarnya begitu. Tapi persoalan harga diri itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Kembali lagi saya sombongkan diri, saya magister hukum cum laude 3,90. Saya kalahin 30 laki-laki lainnya gitu. Ya, ilmu saya itu mahal. Dan yang saya sangat sayangkan, saya mendengar dari orang lain yang memberikan saya video TikTok itu memperkenalkan diri, ini PH baru saya. Artinya PH kita jadi apa? Kecuali bilang ini PH berikutnya atau PH gabungan dari yang lain gitu loh. Ini PH baru saya. Terus lo pikir gua apa? Saya ini nggak cari pansus loh. Sekali-sekalinya saya ngundang wartawan japri saya, entah nomor dapat dari mana, saya undang ke kantor saya. Dalam satu hari saya pulang dari Medan, saat itu satu hari ya pulang dari Medan, saya nggak pulang dulu ke kantor, saya diwawancarain, saya kasih gope-gope itu wartawan. Karena saya pikir ini harga diri saya dan harga diri klien saya, pakai uang sendiri. Dari situ saya nggak mau lagi diwawancari wartawan, saya nggak mau pansos. Itu cuma sekali itu teman-teman, kalau teman-teman lihat di YouTube ya. Yang jadi masalah begini, sakit hati saya ketika bilang ini PH baru. Saya bengong lihat itu kan, loh jadi gua apa? Tapi kembali lagi lah teman-teman, saya orang idealis, saya orangnya komitmen, saya orangnya telaten, saya orangnya fokus, all out saya kalau mengerjakan sesuatu ya, mau berkorban apapun lah saya. Tapi ketika saya dilecehkan seperti ini ya, saya nggak terima. Makanya keputusan saya hanyalah keluar, tidak ada yang lain. Itu tinjauan hukum itu nggak gampang teman-teman secara yuridis ya. Orang-orang bisa 3 hari bikin. Kalau saya karena terbiasa dalam 1 jam selesai. Cuma kembali lagi, ini keilmuan, bicara keilmuan tuh mahal. Orang harus sekolah dulu, bayar semester, bayar UTS, bayar UAS, belum lagi buku-buku, belum lagi di wisuda, belum lagi kalau
kalau jadi pengacara, sekolah pengacara, PKPA, UPA, kemudian pengadilan tinggi sumpah itu semua pakai duit. Apalagi saya udah magister hukum juga pakai duit. Jadi saya merasa dilecehkan dalam hal ini. Boleh nggak saya curhat? Boleh nggak teman-teman? Tapi selebihnya saya minta maaf sama teman-teman karena mengecewakan saya meninggalkan Novi. Sebenarnya saya bukan meninggalkan, tapi saya walk out, saya keluar. Sudah beberapa kali saya tidak dihargain. Malah bilang katanya kan tugas kakak dikomal-komal aja, patah-patahkan gitu. Waktu ada Brian dulu oke. Nah sekarang Brian nggak ada, berarti melecehkan pendidikan saya secara non litigasi dan litigasi. Gitu. Jadi kalau harga diri saya sudah dilecehkan, bacot saya seperti ini. Tapi saya tidak akan khianat. Misalnya berang lah, apalah, nggak ada itu. Jadi sekali lagi kepada para netizen, sahabat baik saya, setelah ini saya dibenci, dihinakan, dibully, nggak apa-apa, saya ikhlas. Tapi saya sebagai manusia punya idealisme, punya pendirian yang tetap. Lu jangan pernah merendahkan harga diri gua, apalagi ilmu gua. Itu aja teman-teman, makasih. Kan berdasarkan keterangan Mbak Novi bahwa Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan memang belum mengantongi izin program PUB terkait pengumpulan donasi pengobatan Mata Agus. Maka yayasan perlu mengajukan izin program yang diatur dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 Permensos nomor 8 tahun 2021. Isi dari pasal 5 itu yang ayat 1 adalah izin PUB bagi masyarakat melalui ormas bagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus melampirkan persyaratan. Salah satunya di huruf E adalah nomor rekening atau wadah atau tempat penampungan hasil penyelenggara PUB. Sementara di pasal 6 di ayat 3 huruf B pengajuan program. Di pasal 8 itu mengisi aplikasi dalam jaringan. Itu ada nama programnya, wilayah, maksud dan tujuan, cara PUB dan sebagainya. Jadi tujuan pengurusan program menguatkan legalitas yayasan terhadap uang donasi yang telah terkumpul. Terkait pelaksanaan pengumpulan uang dan barang yang tidak berizin, dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 8, sanksinya ditetapkan kepada yayasan. Tapi itu hanya berupa sanksi administratif berupa teguran secara tertulis. Kemudian sanksi administratif tersebut berupa bisa penangguhan izin jika penyelenggara tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang di dalam teguran tertulis tersebut. Kemudian di pasal 28 itu bagi penyelenggara ada sanksi pidana. Itu clear undang-undangnya. Nah, kemudian saya izin ya sedikit panjang ya Bang ya semuanya. Pengajuan program PUB yang terlambat ketika diajukan itu adalah mengenai tidak ada peristiwa hukum yang mengikat secara sah atas terkait hadirnya dana donasi baik oleh yayasan maupun oleh Pak Agus Salim sendiri. Nah, terkait dana yang tidak bertuan yang berada dalam rekening yayasan yang hasil PUB apabila tidak memiliki izin program PUB adalah sebuah pelanggaran yang ada di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61. Tapi itu bukan sebuah kejahatan yang bisa dijerat dengan UU TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013. Terkait dana yang tidak bertuan yang dimaksud, maka yayasan boleh mengambil langkah koordinasi dengan Dinsos dan kemarin sudah dilakukan, hari ini sudah dilakukan ya, untuk meminta pengadilan menetapkan status uang tersebut. Apakah dikelola oleh yayasan dalam pengawasan dinas sosial dan atau diserahkan kepada dinas sosial sebagai perwakilan negara atau pemerintah untuk mengelola dana tersebut, dan atau pengadilan memutuskan agar dikembalikan kepada para donatur.
terkait rencana gugatan yang akan datang dari pihak Pak Agus Salim maupun dari pihak yang mewakili donatur, maka harus diambil berdasarkan situasi yang muncul. Jadi ya dipersilakan aja untuk para Pak Agus Salim dan para donatur mengambil langkah ya secara perdata. Pada pokoknya semua kan mengejar legal standing terhadap uang yang tidak bertuan tersebut kan. Nah, kalau saya sebagai kuasanya Novi itu berharap tidak ramai-ramai lah seperti ini ya, bikin bising gitu loh. Padahal ada jalur upaya hukum yang bisa dilakukan. Contohnya secara perdata, kalau memang dibilang itu uangnya Agus, monggo perdatakan dan minta kejelasan di pengadilan negeri secara perdata. Dan apabila uang donatur bisa untuk juga melakukan gugatan di pengadilan negeri. Itu aja sih menurut saya. Jadi saya berharap dari rekan-rekan juga tidak ramai ya, tidak saling berantem gitu ya, karena kita masing-masing memang punya bakat lah. Kita ini punya bakat untuk berdiskusi, tapi lebih baik diskusi yang sehat kan begitu. Jadi bagi saya ya sebaiknya memang masing-masing mengambil langkah upaya hukum dan yayasan menunggu untuk hal tersebut, karena yayasan kan sifatnya sebagai penyelenggara saja, dan bagi yang merasa dirugikan silakan secara perdata. Demikian.